Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa dalam pembelajaran daring. Nah, hari ini kita akan belajar materi atau pembelajaran matematika dengan materi statistika. Nah, kita akan mengenal apa itu statistika. Mungkin anak-anak baru pertama kali mendengar apa itu statistika. Yang kedua, kita akan belajar tentang data dan penyajian data itu sendiri. Nah, kita masuk dalam apa itu statistika. Statistika sendiri adalah ilmu tentang cara mengumpulkan, mengelola, menyajikan, menganalisa, atau menganalisis sampai pada penafsiran atau kesimpulan dari data yang diperoleh. Kemudian, kita masuk pada apa itu data. Nah, data sendiri terbagi menjadi dua bagian anak-anak, yaitu yang pertama, pengumpulan data secara langsung, dan yang kedua adalah pengumpulan data secara tidak langsung. Sedangkan penyajian data sendiri terbagi menjadi tiga anak-anak, yaitu ada daftar, tabel, serta diagram atau dan diagram. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa itu statistika. Sekarang, apa sebenarnya itu data? Nah, tadi Mem sempat jelaskan bahwa data terbagi menjadi dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, atau pengumpulan data secara langsung dan tidak langsung. Sekarang, pengumpulan data secara langsung terbagi menjadi tiga. Yang pertama, teknik wawancara. Nah, teknik wawancara ini adalah kegiatan melakukan tanya jawab kepada narasumber seperti guru atau teman. Anak-anak yang lalu Mem sudah sempat jelaskan, bahkan sudah memberikan contoh cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Nah, untuk yang kedua adalah percobaan dan pengukuran. Percobaan dan pengukuran ini sendiri adalah kegiatan menghitung tinggi badan atau berat badan sejumlah siswa, mengukur sebuah gedung ataupun pohon. Dan yang ketiga adalah pengumpulan data secara langsung dengan teknik atau sumber melalui sumber tertentu. Misalnya, data dapat diperoleh dari koran, majalah, ataupun internet. Yang kedua adalah pengumpulan data secara tidak langsung. Nah, untuk teknik pengumpulan data secara tidak langsung sendiri dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner dan pengisian angket oleh sejumlah orang. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu penyajian data. Nah, apa itu penyajian data? Setelah anak-anak mengumpulkan data pada slide sebelumnya yang menjelaskan, maka selanjutnya anak-anak dapat menyajikan data tersebut. Karena penyajian data adalah salah satu tahapan dalam penyusunan laporan hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang terkumpul dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan penulis. Nah, ada 3 jenis atau 3 bentuk dari penyajian data itu sendiri anak-anak. Yang pertama adalah daftar. Nah, daftar adalah si penyaji menyajikan bentuk daftar dengan mengurutkan data, kemudian dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya. Yang kedua adalah tabel. Tabel adalah data yang disusun dalam bentuk kolom ataupun baris. Yang ketiga adalah diagram. Diagram merupakan sebuah grafik berupa suatu gambaran yang berguna untuk memperlihatkan suatu daftar yang disajikan oleh penulis. Nah, sekarang Mem akan memberikan contoh soal dari penyajian data. Nah, tadi coba anak-anak ingat kembali, apa kira-kira yang pertama? Nah, benar, yang pertama adalah daftar. Apa itu daftar? Nah, tadi Mem sudah jelaskan pada slide sebelumnya. Sekarang, contoh dari daftar sendiri di sini Mem sudah berikan. Coba anak-anak baca sama-sama. Daftar 3 jenis buah yang baru dipanen oleh seorang petani. Misalnya,
Buah yang pertama mangga ada 10 kilo. Rambutan ada 20 kilo dan duku ada 25 kilo. Dan itu harus disusun sesuai dengan jumlah yang ada. Kemudian ada tabel. Contoh dari tabel seperti apa? Coba anak-anak lihat di slide ini. Nah, di sini memberikan sebuah contoh tabel dari data hasil post-test penyajian data mata pelajaran matematika. Nah, coba anak-anak lihat. Di sini ada nomor, ada nilai, serta banyaknya frekuensi, dan yang terakhir adalah jumlah. Yang ketiga, dalam contoh penyajian data melalui bentuk diagram. Nah, di sini coba anak-anak lihat gambar yang pertama. Kira-kira gambar apa? Ada yang tahu? Iya, benar. Gambar yang pertama adalah merupakan diagram garis. Sedangkan untuk gambar yang kedua adalah diagram lingkaran. Dan untuk gambar yang ketiga sendiri adalah diagram batang. Nah, selain ketiga diagram yang memberikan contoh, ada pula satu diagram yaitu diagram orang. Nah, jadi dalam bentuk diagram itu seperti tabel yang ada nama serta ada bentuk-bentuk orang di dalamnya atau gambar-gambar orang. Nah, di slide yang saat ini menunjukkan anak-anak bisa menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Di sini ada 4 pertanyaan. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan statistika. Yang kedua, tuliskan cara pengumpulan data secara langsung. Jadi bagaimana cara pengumpulan data secara langsung? Yang ketiga, ada berapa jenis penyajian data? Dan yang keempat, tuliskan macam-macam atau bentuk-bentuk pengumpulan data dengan menggunakan teknik diagram. Nah, untuk jawaban sendiri bisa anak-anak lihat pada slide-slide sebelumnya. Dan hasil jawaban atau tugas yang memberikan ini bisa anak-anak buat di buku, kemudian foto dan dikirimkan ke WA pribadinya Mem Telma. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat bekerja dan jangan lupa untuk menjawab setiap soal yang memberikan. Oke, bye-bye.